Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, pemirsa, sahabat S3 yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, kita ini dikasih oleh Allah berupa akal dan nafsu. Akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa gunakan untuk membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang batil, mana yang mungkar. Akal juga bisa menuntun diri kita untuk bisa melakukan perlindungan terhadap matahari yang cukup panas misalnya, atau hujan yang cukup deras. Atau akal yang diberikan oleh Allah SWT bisa memberikan kemuliaan diri kita baik di dunia maupun di akhirat. Jadi surprise lah kita ya, dikasih akal oleh Allah. Namun meski demikian, seiring itu makanya Allah memerintahkan kepada kita untuk melakukan dua hubungan. Yang pertama, hablum minallah, hubungan vertikal, hubungan dengan Allah. Yang kedua, hablum minan nas, hubungan horizontal terhadap sesama manusia. Nah, ketika kita melakukan hubungan dengan manusia atau hablum minan nas, maka di situ terdapat apa yang kita sebut dengan kesetia kawanan atau ta'awun. Nah, kesetia kawanan atau ta'awun ini merupakan nilai luhur, ya. Dan memang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesetia kawanan ini bukan pilihan, tapi kesetia kawanan ini merupakan ciri daripada keimanan. Oleh karena itu di dalam Al-Maidah 2 Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kemudian yang kedua Al-Hujurat 10, innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi orang mukmin itu bersaudara. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kesetia kawanan itu memang harus kita tumbuh kembangkan, harus kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan saja, dengan mengembangkan atau menumbuh kembangkan ta'awun atau kesetia kawanan dalam kehidupan sehari-hari, di dalam diri kita kan akan terbentuk rasa kebersamaan, kemudian tolong menolong, peduli. Kalau orang lain merasa bahagia, kita merasa bahagia. Kalau orang lain lagi mendapat ujian, kita juga merasa ikut sedih. Jadi kesetia kawan ini luar biasa, menuntun kita setia dalam kebenaran dan kebaikan. Ikut merasakan duka dan bahagia saudara kita. Kemudian kita juga saling nasihat menasihati, ya, saling menjaga aib sesama dan saling doa mendoakan atas seluruh usaha-usaha yang kita lakukan ketika kita masih di dunia. Jadi aktivitas kita, usaha kita, baik dalam rangka mencari nafkah, bersilaturahmi, semuanya itu merupakan proses ta'awun yang di dalamnya itu merupakan anjuran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setia dalam kebenaran dan keadilan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ta'awun yang kita jalankan ini itu bisa membentuk nanti apa yang kita sebut dengan ukhuwah. Bayangkan nilai kebersamaan, saling peduli, tolong menolong, saling mendoakan, bantu membantu, merasa duka dan bahagia, nasihat menasihati, saling mendoakan sesama itu. Nilai-nilai luhur ini bisa membentuk apa yang disebut dengan persatuan,
membentuk kasih sayang dan empati, menghindarkan perpecahan dan permusuhan, dan yang paling kita harapkan yaitu memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW juga bersabda, "Malam yahtamma bi amril muslimin falaisa minhum." Karena sejatinya barang siapa yang tidak memperhatikan urusan kaum muslimin, tidaklah ia termasuk golongan mereka. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa ta'awun itu bukan pilihan lagi, tapi merupakan ciri keimanan. Nah, kita jangan terjebak dengan slogan-slogan, wah, hidup ini gak bisa kalau cuman mengandalkan kita setia kawan doang. Tapi kita harus kerja keras. Kerja keras itulah yang menentukan kita berhasil tidaknya. Jadi nggak usah dipikirin dong setia kawan. Toh kalau kita bangkrut, terpuruk, orang lain juga nggak mikirin kita. Nah, ini yang kadang-kadang cara pandang kita yang kurang tepat lah gitu. Karena ta'awun atau kesetiakawan itu udah levelnya udah anjuran gitu dari Allah SWT. Jadi pasti setiap sesuatu yang dianjurkan oleh Allah, di dalamnya akan begitu banyak hikmah dan pembelajaran yang kita peroleh. Dan yang lebih dahsyat lagi, pertolongan Allah loh akan diberikan bagi orang-orang yang berta'awun. Kita bersilaturahmi, saling nasihat menasihati, ya kan? Saling mendoakan kawan yang sedang sakit, yang sedang terpuruk. Itu semua akan menjadikan bangunan-bangunan kasih sayang, bangunan-bangunan yang bisa menghindarkan dari permusuhan dan perpecahan, bangunan-bangunan yang bisa menghadirkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemirsa, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan pencerahan bagi kita semua dan ada barokahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.